Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita bertemu lagi di kuliah Fisika Matematika 2, kali ini, di bagian asinkronus. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, harusnya kuliah, eee, kuliah hari Kamis tanggal 24 September kemarin, itu, kita kita adakan secara sinkronus ya. Dan di hari Jumat tanggal 25 September ini, hari ini, kita adakan secara asinkronus. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya karena satu dan lain hal, suatu alasan, personal yang bersifat emergensi, maka saya dengan sangat terpaksa membatalkan kuliah, sinkronus di hari Kamis maupun asinkronus, eee, maupun saya harus terlambat untuk mengupload kuliah asinkronus, sehingga kuliah hari Kamis saya jadikan kuliah asinkronus juga. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Eee, maka ini kuliah ini, atau beberapa video yang akan saya posting ini merupakan kuliah pengganti di hari Kamis dan Jumat tanggal 24 dan 25 September 2020. Baik, dan untuk memudahkan, koneksi agar tidak memberatkan, di masalah perekaman, maka saya menghilangkan wajah saya. Jadi, kita full melihat ke, board. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai, bilangan kompleks ya, bahwa, Z secara umum adalah bilangan kompleks dapat ditulis dalam koordinat Kartesian sebagai X plus Y, ya. Dapat juga secara ekuivalen ditulis dalam bentuk, koordinat polar R, E pangkat I, theta, ya. Di sini, X, Y, R, dan theta ini semuanya adalah anggota himpunan bilangan real, ya. Dan kemarin kita juga sudah belajar bagaimana mengkonversikan satu bilangan kompleks dari satu koordinat ke koordinat lain, ya. Sekarang saya akan mencoba menuntaskan pembahasan mengenai bilangan kompleks agar kita bisa masuk ke variabel kompleks. Ya, sekarang kalau kita punya misalnya saya punya bilangan kompleks Z pangkat N. Ini artinya adalah X plus Y, ya kan, dipangkatkan N. Atau ini juga sama dengan R, E pangkat I theta, ini kita pangkatkan dengan N. Nah, kalau ini kan lebih mudah ya, kita pangkatkan dengan N, ini sama dengan R pangkat N, E pangkat I N theta. Ya kan? Nah, saya akan membahas sedikit relasi polar ini. Saya punya R pangkat, mungkin saya hanya akan membahas bagian angularnya saja. Kalau saya punya E pangkat IN, ini kan sama dengan IN theta maksud saya. IN theta ini kan sama dengan cos N theta, ya kan, ditambah I cos N theta, I sin. I sin. I sin N theta, ya. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena sekarang kita punya relasi, kalau Anda perhatikan, di satu sisi juga, di sisi lain kita bisa menulis E pangkat I N theta ini sebagai E pangkat I theta
dipangkatkan dengan N, ya kan? Dan ini sama dengan hasil di atas ini, ya. Ini setara, ekuivalen. Artinya apa? Artinya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa E pangkat, sebelum saya simpulkan, kita perlu tahu bahwa ini E pangkat IN theta itu kan tiada lain daripada cos theta ditambah I sin theta dipangkatkan N. Ya, jadi kalau kedua relasi ini setara, artinya apa? Artinya saya punya hubungan kalau saya pangkatkan cos theta plus I sinus theta dipangkatkan dengan N, misalnya N-nya 3 atau 5 atau 10 atau berapapun ya. Dan ini tidak harus bilangan bulat ya. Nah, Anda harus secara eksplisit menguraikan pangkat ini ya kan. Ini bisa dengan menggunakan binomial ya. Tapi semakin besar N-nya maka deret yang Anda punya ini semakin panjang. Nah, yang menariknya bahwa ini sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Jadi Anda melihat bahwa alih-alih harus mempangkatkan untuk N sembarang, Anda tidak perlu menguraikan ini menjadi deret dengan deret binomial, deret polinomial dengan pangkat N, tapi Anda tinggal menghitung cos dari N theta ditambah I sin N theta. Ini suatu hasil yang menarik yang kita dapatkan dari formula Euler atau relasi Euler. Ya. Oke. Nah, ini juga hasil ini juga sekarang sebaliknya, kalau saya punya Z akar N atau Z pangkat 1 N, ini dapat dituliskan sebagai X plus IY pangkat 1 N, ya, atau akar N. Dan ini juga sama dengan R E pangkat I theta pangkat 1 N. Nah, ini tidak lain daripada R pangkat 1 N atau akar R. Akar N dari R dikalikan E pangkat I theta per N. Ya. Dan ini sama dengan cos theta per N ditambah I sin theta per N. Ya. Dapat kita tulis seperti itu. Oke, poin terakhir yang akan saya jelaskan di bilangan kompleks ini adalah sebagai berikut. Kalau saya kembali ke sini ya, kalau saya punya bilangan kompleks, atau gini, kalau saya pangkatkan eksponensial dengan Z, apa yang saya dapatkan? Ya, kita tahu Z adalah X plus IY, kita ambil dalam koordinat kartesian, maka ini bisa dituliskan menjadi E pangkat X plus IY. Ya. Kita tahu ini adalah E pangkat X dikali E pangkat IY.
E pangkat X, ya, E pangkat X ini suatu fungsi real, ya kan, karena X adalah real. E pangkat IY ini adalah fungsi imajiner atau fungsi kompleks. Nah, kita tahu bahwa E pangkat IY ini kan dengan relasi Euler dapat diuraikan menjadi cos Y ditambah I sin Y. Oke. Ya. Jadi ini adalah hasil dari E pangkat Z. Nah, dengan relasi Euler kita bisa mengaitkan antara eksponensial imajiner dengan fungsi trigonometri. Kalau Anda ingat, mungkin di kalkulus 1 atau bahkan di SMA, ya, Anda belajar yang namanya fungsi trigonometri hiperbolikus. Sin hiperbolikus dan cos hiperbolikus. Masih ingat? Misalnya saya ambil sin hiperbolikus X. Apa definisinya? Definisinya adalah, kalau Anda ingat, E pangkat X dikurang E pangkat minus X per 2. Ya, ini definisi dari sin hiperbolikus X. Demikian pula cos atau cos hiperbolikus X. Cos hiperbolikus X didefinisikan sebagai E pangkat X ditambah E pangkat minus X per 2. Ya. Ini definisinya. Artinya apa? Artinya di sini fungsi trigonometri hiperbolikus itu dikonstruksi dari eksponensial real, ya. Nah, dengan relasi Euler kita juga bisa melihat bahwa eksponensial yang imajiner itu bisa kita gunakan untuk mengkonstruksi sinus maupun kosinus atau fungsi trigonometri. Bagaimana? Kita lihat. Misalnya saya punya E pangkat IX. Ini adalah, kita tahu, cos X ditambah I sin X. Ya kan? Lalu kalau E pangkat minus IX, ini adalah cos X minus I sin X. Nah, hasil ini kalau misalnya saya jumlahkan, apa yang saya dapatkan dari sini? Kalau hasil ini saya jumlahkan, apa yang saya dapatkan? Di sini saya punya I sinus X akan tercancel, ya. Jadi, oke, saya pindahkan aja ke ruasnya. Di sini maka saya punya 2 cos X itu sama dengan E pangkat IX ditambah E pangkat minus IX. Dengan kata lain, cos X itu adalah E pangkat IX plus E pangkat minus IX per 2. Ya. Nah, sekarang kalau sebaliknya, saya eliminasi dengan cara mengurangi, maka justru cos X yang cancel, ya. Cos X cancel, maka di sini saya punya I sin X dikurang I sin X, itu berarti 2I sin X. Itu adalah E pangkat IX dikurang E pangkat minus IX. Dengan kata lain, sin X itu adalah E pangkat IX dikurang E pangkat minus IX per 2I. Oke, kalau Anda perhatikan hasil ini,
Maka Anda akan lihat ada similarity, ada kemiripan antara cos X dengan, ini cosinus hiperbolicus X. Ya, cos X ini E pangkat IX ditambah E pangkat minus IX per 2. Cosinus hiperbolicus X adalah E pangkat X ditambah E pangkat minus X per 2. Yang membedakan adalah ada imaginary, ada bilangan imajiner ya di eksponennya. Demikian pula yang sin X ya. Sin X Anda lihat E pangkat IX dikurang E pangkat minus IX per 2I ya. Sedangkan sinus hiperbolicus X adalah E pangkat X dikurang E pangkat minus X per 2. Jadi di sini yang beda cuman di sini ada I, dan di sini ada 2I. Ada I-nya di penyebut. Dengan kata lain, saya bisa membuat identifikasi. Saya bisa membuat identifikasi dengan cara kalau Anda perhatikan di sini, atau mungkin saya ambil ini baru aja kali ya. Kalau saya misalnya mengambil, kalau saya jadikan misalnya tadi kan cos X itu adalah E pangkat IX plus E pangkat minus IX per 2. Nah, sekarang kalau saya ganti X-nya menjadi IX, apa yang saya dapatkan? Maka di sini saya punya cos IX ini sama dengan, Anda mengganti X menjadi IX, berarti I dikali IX, di sini adalah min. I dikali I adalah min 1. Ya kan? Ditambah min I dikali I, berarti min dari min 1 adalah plus 1. Berarti di sini E pangkat X per 2. Tapi Anda tahu, ini tiada lain daripada cosinus hiperbolicus X. Jadi di sini saya punya relasi bahwa cosinus hiperbolicus X itu bisa didapatkan dari cosinus X dengan memasukkan argumennya menjadi imajiner. Sama juga, Anda bisa menggunakan misalnya sinus X itu adalah E pangkat IX minus E pangkat minus IX per 2. Nah, kalau Anda ganti X menjadi IX lagi, maka Anda akan dapati sinus IX ini menjadi E pangkat I dikali I, jadi min ya, min X, min di sini ini ada I-nya di sini ya, di bawah ini, maaf. 2I, oke. Nah, di sini E pangkat min I dikali IX, jadi plus ya. E pangkat X per 2I. Nah, Anda lihat ini, bagian ini, itu adalah minus 1/i dari sinus
hiperbolikus X. Maka dengan kata lain, saya punya hubungan sinus hiperbolikus X itu tiada lain daripada atau begini. Di sini saya, ya oke, nggak apa-apa. Di sini berarti bisa saya tulis sebagai min I sin IX. Saya punya relasi ini. Oke. Nah, sebagai penutup, kalau Anda ingat di salah satu PR, saya memberikan pertanyaan sebagai berikut ya. Poinnya adalah bagaimana kita merasionalisasi bilangan I kalau dia ada di penyebut, misalnya seperti ini. Seperti I, bagaimana saya merasionalisasinya? Ini kan adalah seper akar min 1 ya. Maka untuk merasionalisasinya, saya kalikan dia dengan sesuatu yang sama ya, berarti dikalikan dengan sesuatu yang sama dengan 1 gitu kan. Nah, ini kan berarti kan 1/seper akar I dikalikan seper akar I penyebutnya menjadi min 1. Ya kan? Ini adalah akar min I. Seper akar min I, seper akar min I maksud saya. Nah, ini berarti adalah min I. Jadi, seper I itu sama dengan min I. Ya, itu relasi yang kita dapatkan di sini. Oke, saya rasa cukup saya cukupkan pembahasan di sini mengenai bilangan kompleks. Saya bisa masuk ke dalam bahasan variabel kompleks. Ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita silakan ditanyakan di sesi sinkronusnya ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke variabel kompleks atau dalam kata lain di sini adalah fungsi kompleks ya. Kalau tadi kita berbicara tentang bilangan kompleks, maka di sini kita akan berbicara mengenai fungsi kompleks. Ya. Sama seperti fungsi real, ya. Kalau fungsi real itu adalah suatu fungsi yang inputnya adalah bilangan real, ya. Outputnya adalah bilangan real, ya maka fungsi kompleks inputnya bilangan kompleks, outputnya bilangan kompleks, ya kan? Misalnya saya punya fungsi real, contoh, saya punya fx itu adalah x kuadrat. Ya, inputnya adalah semua bilangan real. Dan outputnya Anda bisa lihat adalah pasti bilangan real juga. Bisa juga misalnya sinus x, ya kan? Atau eksponensial x kuadrat misalnya, atau logaritmik atau apapun ya. Anda bisa mengkonstruksi fungsi-fungsi real yang pernah Anda pelajari. Sama, secara similar, fungsi kompleks juga didefinisikan similar. Cuma di sini yang membedakan adalah karena bilangan kompleks terdiri dari dua bilangan real, maka secara otomatis suatu fungsi kompleks itu adalah fungsi multivariabel real. Maksudnya seperti apa? Fungsi kompleks secara umum dapat ditulis seperti ini, fz, ya, di mana z-nya adalah bilangan kompleks, ya kan?
Maka di sini contohnya, misalnya apa? Contohnya saya bisa ambil ya Z kuadrat, misalnya, ya kan? Atau nilai mutlak dari Z, ya. Atau kuadrat konjugat dari Z, ya. Atau apapun ya, misalnya sin Z, atau seperti yang tadi kita definisikan, E pangkat Z, atau apapun. Ya. Nah, fungsi Z ini bisa berupa apapun, tapi Anda lihat bahwa fungsi Z ini, misalnya saya ambil fungsi Z-nya f Z sama dengan Z kuadrat. Ini kalau saya uraikan kan, kemarin kita sudah uraikan ya, X plus Y kuadrat, maka ini menjadi X kuadrat min Y kuadrat plus, saya bisa tulis I 2XY. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, fungsi Z kuadrat ini memiliki bagian yang real, ya kan? Ini adalah komponen real dari fungsi Z atau dari Z kuadrat, gitu ya. Langsung saya tulis Z kuadrat di sini. Dari Z kuadrat. Sedangkan 2XY ini adalah bagian imajiner dari Z kuadrat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, saya ambil contoh lain. Misalnya apa ya? Oh, ya oke. Misalnya contoh lainnya adalah tadi. FZ adalah E pangkat Z. Jadi kan kita sudah tulis E pangkat Z adalah E pangkat X dikali E pangkat Y, dan ini sama dengan E pangkat X cos X, ya. Cos Y maksud saya. Cos Y ditambah E pangkat X, I di sini, I E pangkat X sin Y. Nah, Anda juga bisa identifikasi bahwa ini adalah komponen real dari E pangkat Z. Ini adalah komponen imajiner dari E pangkat Z. Dari dua contoh ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa secara umum fungsi kompleks apapun bentuknya fz ini selalu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. U akan mengandung X, Y ditambah I dikali V fungsi dari X, Y juga. Nah, U dan V adalah elemen fungsi real. Ya. Jadi U dan V adalah fungsi-fungsi real. Atau dengan kata lain, U adalah komponen real dari fungsi Z, dan V adalah komponen imajiner dari fungsi Z. Ya. Jadi ini mirip atau analog seperti bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks, maka ada komponen real dan komponen imajinernya. Demikian pula dengan fungsi kompleks. Dia punya komponen real dan komponen imajinernya. Ya. Oke. Ini secara umum berlaku untuk semua fungsi kompleks. Ya. Mungkin saya cukupkan di sini dulu ya.